Sejarah Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Faham Hamudaki, imam yang mumpuni ilmunya, Ayan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci. Biografi Syekh Nawawi. Lahir dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, sekarang di Kampung Pesisir, Desa Padaleman, Kecamatan Tanara, Serang, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia. Berikut adalah silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar bin Syekh Arabi bin Syekh Ali bin Syekh Jamat bin Syekh Janta bin Syekh Masbugel bin Syekh Maskun bin Syekh Masnun bin Syekh Maswi bin Syekh Stajul Arsyal Bantani, Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon bin Syarif Abdullah Humdatuddin bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalal Syekh bin Sayyid Abdullah Azmat Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alawi Amil Fakih, Hadramaut bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, Hadramaut bin Sayyid Ali Khalikasam bin Sayyid Alawi Ats Sani bin Sayyid Muhammad Sohibus Saumiyah bin Sayyid Alawi Awal bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Arumi bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Sayyid Al-Imam Ali Uradi bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Guru-gurunya berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi: Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahnya Kiai Haji Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Khotib As-Syambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulawani, Syekh Abdul Hamid Dakhlasani, Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad bin Yati, Syekh Muhammad Khotib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Syihabuddin, Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani, Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani, Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani dan lain sebagainya.
peranan dan perjuangan nasionalisme dan pengabdian di Masjidil Haram. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda 1825-1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syekh Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khotib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Pemikiran Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, antikolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus. Mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snow Kurgronje untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884-1885 Masehi. Kedatangan Snow ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Pendapat penentangan di Arab Saudi. Meskipun saat itu Arab Saudi dikuasai oleh pemerintahan yang berfaham Wahabisme, namun Syekh Nawawi berani berbeda pendapat dalam hal ziarah kubur. Kerajaan Arab Saudi melarang ziarah kubur dengan alasan bidah, namun Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandasi temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makam-makam orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat.
Menurut Syekh Nawawi, mengunjungi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka, tawajuh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani. Murid-muridnya di antara murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama berpengaruh antara lain Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Madura Syekh Stubagus Ahmad Bakri AS Sampuri, Syekh Stubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani, Caringin, Labuan, Pandeglang Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani, pejuang geger Cilegon 1888 dan penyebar Islam di Sulawesi Utara Syekh Abu Al-Faid Abdus Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi, Delhi, India, pengajar di Masjidil Haram Sayyid Ali bin Ali Al-Habsy, pengajar di Masjidil Haram Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi AS Sumbawi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, Patani, Thailand Syekh Abdul Haatki bin Abdul Hanan Al-Bantani, cucu Syekh Nawawi KH Saleh Darat AS Samarani KH Hashim Asyari, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama KH Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah KH Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong KH Mas Abdurrahman, pendiri Matlaul Anwar KH Raden Asnawi, Kudus Haji Abdul Karim Amrullah, Sumatera Barat KH Tahir Jamaluddin, Singapura KH Dawud, Perak, Malaysia KH Hasan Asyari, Bawaan KH Najihun, Mauk, Tangerang KH Abdul Ghafar, Pir Tayasa, Serang KH Ilyas, Kragilan, Serang KH Washid, pejuang geger Cilegon 1888 KH Tubagus Ismail, pejuang geger Cilegon 1888 KH Arsyad Kashir Al-Bantani, pejuang geger Cilegon 1888 KH Abdurrahman, pejuang geger Cilegon 1888 KH Haris, pejuang geger Cilegon 1888 KH Akib, pejuang geger Cilegon 1888 dan lain sebagainya. Kisah Syekh Nawawi dan murid-muridnya KH Hashim Asyari. KH Hashim Asyari saat mengajar santri-santrinya di pondok pesantren Tebuireng sering menangis jika membaca kitab Fikih Fath Al-Qarib yang dikarang oleh Syekh Nawawi. Kenangan terhadap sang gurunya itu amat mendalam di hatinya hingga haru tak kuasa ditahannya setiap kali baris Fath Al-Qarib ia ajarkan kepada para santrinya. Gelar-gelar di antara gelar kehormatan yang disematkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sebagai berikut: Al-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz, atau Sayyidul Hijaz, penjaga Hijaz, Nawawi Ats-Tsani, Nawawi kedua. Orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zainal Fatani Al-Imam wa Al-Fahma Mudaki, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam, Ayan Ulama Al-Karnaram Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, Imam Ulama Al-Haramain, Imam Ulama Dua Kota Suci, Doktor Ketuhanan. Orang pertama yang memberikan gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Christian Snow Hurgeronce Ash-Syahal Fakih, disematkan oleh kalangan pesantren, Bapak Kitab Kuning Indonesia, disematkan oleh para ulama Indonesia. Karya-karyanya kepakaran Syekh Nawawi tidak diragukan lagi. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Al-Durus min Madi Al-Taling wa Hadlirih di Al-Masjidil Al-Haram, beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi diantaranya adalah sebagai berikut:
Al-Samar Alianiyah Syarah Al-Riyad Al-Badiyah Al-Aqidah Al-Samin Syarah Fat Al-Mubin Sulam Al-Munjah Syarah Safna Al-Salah Bajah Al-Wasil Syarah Al-Rislah Al-Janiyah Bain Al-Uswa Al-Fiqhwa Al-Tasawuf Al-Tausih Kutal Hapal Garb Syarah Fat Al-Karpal Mujubniyah Al-Zayin Syarah Kurah Alain Brimuin Al-DN Marki Al-Udiyah Syarah Matan Bidiyah Al-Idiyah Nasyih Al-Ibd Syarah Halman Batu Ala Al-Istibqiyum Al-Mitsalim Al-Fadah Syarah Mandmah Idiyah Al-Azki Yikmiu Al-Tugin Syarah Mandmah Syubu Al-Imn Al-Tafsir Al-Munrli Al-Mulim Al-Tanzal Mufasiran Wujmasing Al-Tawil Musamurah Lapli Kasyafi Mankuran Majd Kashfa Martiyah Syarah Matan Al-Jurumiyah Fat Al-Ghafir Al-Khatiyah Syarah Nadam Al-Jurumiyah Musamal Kaukib Al-Jaliyah Nur Al-Dalam Al-Mandmah Al-Musamah Biakdah Al-Awam Tankhal Kaulal Hadz Syarah Lubak Pal Hadz Marijal Sud Syarah Maulid Al-Barzanji Targepal Muskul Syarah Mandmah Maulid Al-Barzanji Fat Al-Samad Al-Alam Syarah Maulid Syarif Al-Anfat Al-Majd Syarah Al-Dur Al-Fard Al-Dari Syarah Matan Al-Bayjri Fat Al-Mujub Syarah Muhtashar Al-Had Murkah Sud Al-Tasdik Syarah Sulam Al-Tauf Syifah Al-Saj Syarah Safna Al-Najal Fut Al-Madaniyah Syarah Al-Syub Al-Imniyah Huktal Lujain fi bayin huk al-zawjain katral gais syarah masil abe al-lait snakwah al-akdah mandmah fit tauhid al-najah al-jayidah syarah nakwah al-akdah sul al-jadah syarah lama al-mafdah fi bayin al-jumuah wa al-mudahiliyah al-sibin syarah fat al-rahman al-fushas al-yakutiyah ala al-raud lahal bayah fi abu paltas hafiyah al-rid al-fauliyah misna al-dal malaminajal al-tama fitab wapal hukm zariyah al-yakn ala al-barn fi al-tauhid Berzal dini fi maulid Sayyidina Muhammad Al-Sayyid Al-Atni Baqiyah Al-Aum fi syarah maulid Sayyid Al-Anmal Durur Al-Bayah fi syarah Al-Khasis Al-Nabawiyah Lubapal Bayin fi ilmi bain. Karya tafsirnya Al-Munir sangat monumental, bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin A.S. Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali yang sangat terkenal. Sementara Kasyifah Al-Saja merupakan syarah atau komentar terhadap kitab Fikih Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Karya-karya di bidang ilmu akidah misalnya adalah Tijan Ad-Darari, Nur Al-Dalam, Fat Al-Majid. Sementara dalam bidang ilmu hadits misalnya Tankih Al-Kaul. Karya-karya di bidang ilmu fikih yakni Sulam Al-Munajah, Nihayah Al-Zain, Kasyifah Al-Saja, dan yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren di Jawa yaitu Syarah Ukut Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zawjain. Adapun Kamiu Al-Tughyan, Nashai Hal-Ibad dan Minhajal Ratlibi merupakan karya tasawuf. Karomahnya, telunjuk bersinar dan dapat menjadi lampu penerang pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam syukduf, rumah-rumahan di punggung unta. Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syukduf yang ia tumpangi, sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Melihat Ka'bah dari tempat lain yang jauh, karomah lain Syekh Nawawi juga diperlihatkannya di saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi, Mufti Betawi, itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Tak ayal, saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat, Sayyid Utsman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar, sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan.
Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat, kemudian berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri. Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Sayyid Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah, yang dengan karomah itu, dimanapun dia berada Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Jasad yang tetap utuh telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota dan lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan tersebut dijalankan tanpa pandang bulu hingga menimpa pula pada makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya, yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Terang saja kejadian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Malah, Mekah. Salat di dalam mulut ular besar. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian salat. Setelah ia azan ternyata tidak ada orang yang datang, akhirnya ia qamat lalu salat sendirian. Usai salat Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan, tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya ia tersadar bahwa ternyata ia salat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Karomah Syekh Nawawi yang paling tinggi dapat dirasakan ketika membuka lembar demi lembar tafsir Munir yang ia karang. Kitab tafsir fenomenal tersebut menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah. Begitu juga dari kalimat-kalimat lugas kitab fikih Kasyifah al-saja yang menerangkan syariat, dan ratusan hikmah di dalam kitab Nashai Hal-Ib, serta ratusan kitab lainnya yang akan terus menyirami umat dengan cahaya abadi dari buah tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Wafat Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Janatul Mu'alla, Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abi Bakar Al-Siddiq. Wallahi.
I gave you my heart.